told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Dan kali ini yang akan kita tunjukkan ke kalian semua adalah mobil yang paling banyak dicari di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi kalau bukan Mitsubishi Triton double cabin, yang ini merupakan mobil yang menjadi rajanya tambang atau paling jagoan di medan tambang bosku untuk mobil Mitsubishi. Dan ini yang ada depan kita kali ini kalian pasti udah bisa tebak. Ini adalah varian HDX warna putih dengan transmisi 4x4 karena bagian depannya itu bumper depannya dan semua-muanya menggunakan material warna hitam dop dengan material plastik kayak gitu. Even untuk garis dynamic shield-nya itu dibikin integrated dengan bagian bumpernya. Tapi lampu depan mobil ini, even ini adalah kasta paling rendah dan paling murah daripada si Mitsubishi Triton. Lampunya udah pakai proyektor, lampu dekatnya masih bohlam, lalu kemudian ada lampu sennya di sini dan nggak ada fog lamp. Tapi ini udah sangat cocok untuk mobil-mobil yang ada di medan tambang. Dan kalau saya lihat, menurut saya dengan warna bumper depan warna hitam kayak gini membuat mobil ini menjadi yang paling garang kalau kita lihat dari sisi tampilannya ya. Dan kebetulan di sini ada banyak unitnya, ada yang warna silver, ada yang warna hitam, dan ada yang warna putih juga. Dan unitnya siap untuk kalian bawa pulang bosku kalau kalian menginginkan mobil ini. Area pemasaran kita di Jabodetabek, lalu kemudian di Jawa Barat, Cikampek, seluruh daratan Sulawesi, seluruh daratan Nusa Tenggara, seluruh daratan Maluku, seluruh daratan Papua termasuk di Jawa Tengah, lalu kemudian termasuk di Kalimantan juga. Nah, kalau kalian tertarik sama mobil ini, hubungi nomor kontak kita yang ada di profile atau di layar yang ada di bawah sini. Jangan lupa di follow media sosial kita, Ampat Anwar di sini dan Ampat Otomotif di bagian sini, biar kita lebih saling kenal satu sama lain bosku. Gak usah ragu-ragu dan malu-malu kalau kalian ada di daerah situ, daerah yang kita sebutin tadi. Hubungi nomor kontak kita untuk tahu berapa harganya, DP-nya, pembeliannya seperti apa, cicilannya, dan semuanya bisa kita jelasin dengan menghubungi nomor kontak kita yang ada di situ tadi. Nah, sebelum kalian menghubungi kontaknya, kalian lihat dulu atau simak dulu ulasan kita sampai selesai. Nah, by the way, jangan lupa ditekan tombol subscribe dan gambar jempol ke atas juga seperti ini. Lampu depannya tadi kita udah jelasin, dan untuk ban velgnya, kalau kita lihat bannya, dia masih menggunakan ban aspal ya. Belum pakai ban MT, tapi nggak usah khawatir untuk pembelian mobil-mobil kayak ginian, itu dapat bonus ban pacul bosku atau ban off-road. Dan ini velgnya masih menggunakan velg single tone pastinya dengan ring 16 dengan ban Dunlop yang Grand Track AT20. Nah, ini bannya nggak ada footstep untuk mobil ini karena mobil ini peruntukan untuk tambang, butuh ground clearance atau jarak dari bawah ke bagian bodi yang lebih tinggi sehingga nggak gampang kandas pada saat kita pakai di tambang. Nah, di sini nggak ada lampu sen di spionnya, nggak seperti yang ada di Triton yang lainnya. Ini Dakar tapi apa Jero, tapi lampu sennya disematkan di bagian fender atas kayak gini nih, dan ini udah sangat cukup. Nah, untuk kacanya kelihatan sangat lebar untuk visibility yang lebar juga. Lalu kemudian ada ada wiper di situ. Handle pintunya menggunakan warna hitam doff biasa dengan anakan kunci. Untuk menguncinya di bagian belakang juga sama. Belum ada kaca film di mobil ini, masih yang polosan biasa aja. Bagian belakang nih, tuh pakai per daun bos, dengan 1, 2, 3, 4, 5 susun per daunnya. Dan ini udah sangat cukup untuk mobil ini dipakai di medan tambang, dan shock breaker yang ukurannya besar sehingga peredaman mobil ini juga berasa sangat nyaman ya. Aduh, Triton tuh nyaman bos. Nah, ini chassisnya menggunakan leather frame, chassis yang sangat kokoh. Lalu kemudian di bagian bawah situ kelihatan ya anting pernya, nanti kita lihat di bagian belakang. Dan ini velgnya sama seperti yang ada di depan, ring 16 juga. Lalu kemudian menggunakan rem tromol, yang ini remnya sangat pakem dan nyaman juga. Nah, untuk bagian belakang dipagerin kayak gini bosku untuk menghindari adanya tubrukan material atau barang yang dibawa di sisi baknya ini. Tapi di bagian belakang situ nggak ada defoggernya. Nah, mobil ini limited bosku, so kalau kalian tertarik sama Triton dan kalian menginginkan segera untuk mendapatkan mobil ini, jangan ditunda-tunda lagi bosku. Mumpung unitnya ready di sini, segerakan untuk kalian hubungi nomor kontak kita kalau kalian tertarik. Lampu belakangnya
Motifnya sama seperti Pajero dan Triton yang lainnya. Bagian sini ada lampu seinnya, lalu kemudian lampu mundurnya dan lampu belakang utamanya di bagian sini. Nah, ini variannya HDX, nggak ada footstep di bagian belakang. Lalu kemudian ada tulisan Triton di sini. Untuk buka tutup baknya kecil kayak gini, mungil ya. Lalu kemudian udah ditambahin bed liner atau pelapis di bagian bawah baknya. Ada hooknya juga untuk mengikatkan barang, ada 4 titik. Lalu kemudian di bagian dalamnya kita tunjukin. Bagian dalamnya kayak gini nih bos. Ini bagian dalamnya, trim pintunya plastik semua, motifnya aja yang kulit. Tapi ini hard plastik semua, nggak ada kulit-kulitnya. Di bagian situ tempat buat naruh botol, buat pegangan pada saat tutup pintunya. Hand grip pada saat kita naik turun, karena cukup tinggi, apalagi mobil ini nggak dilengkapi dengan footstep. Cukup tinggi untuk kita melangkahkan kaki di sini. Dan yang pasti, bagusnya lagi karena di sini ada tambahan material plastik yang membuat nggak gampang baret pada sisi bodi. Nah, joknya pakai kulit sintetis. Yang bukan kulit sebenarnya, ini plastik sih sebenarnya ya. Lalu kemudian ada lubang-lubangan palsunya, nggak lubang asli. Lalu kemudian di sini ada sandaran kepalanya, hanya ada 2. Di bagian tengahnya nggak ada armrest. Ini untuk akses ke sisi toolsnya atau peralatannya. Ada dongkrak, ada buat buka, turunkan ban serep. Lalu kemudian yang lainnya ada di bagian bawah sini, bisa ditaruh. Nah, itu terus bagian tengah situ nggak ada charging. Bagian atas itu ada lampu buat penerangan. Nah, di sini ada hand grip. Nah, terus di bagian dalam sini. Nah, ini bagian dalamnya. Ini sama trim pintunya. Itu hard plastik semua. Udah pakai power window, electric power window. Joknya nggak ada pengaturan naik turun. Hanya ada pengaturan buat sandaran dan buat maju mundurnya di bagian bawah sini, kecil. Dan mobil ini transmisinya manual. Nah, ini kuncinya masih menggunakan kunci yang biasa sekali. Sangat amat biasa. Dan kalau kita naik ke atas mesti pegangan ke sini dan kita langsung duduk ke dalam. Untungnya di sini ada armrest buat kita nyenderin tangan. Parking brake-nya mungil kecil kayak gini, dan ini transmisinya 5 percepatan plus 1 gigi mundur GE kanan bawah sama kayak Triton lama. Dan ini ada pedal atau tuas untuk penggerak 4x4-nya. Ada 2H, sekarang mode 2H, 4H, 4L. 4H itu 4x4 tapi lumayan cepat, atau kecepatannya masih bisa melaju. Kalau ini itu benar-benar yang merayap, dan itu untuk medan yang benar-benar ekstrim. Di bawah sini ada dummy ya, slot dummy untuk penempatan 4x4 di Triton yang lama. Dapat asbak pula bos. Nah tuh dapat asbak, jadi asap rokok nggak belepotan ke sana kemari. Ini dapat asbak, dan ini bisa dicuci-cuci nih kalau misalkan kita mau bersihkan ya. Untuk asbaknya ini keren nggak? Nah, kayak itu. Lalu kemudian mobil ini udah dilengkapi dengan AC, suhunya bisa diatur dari sini. Kalau kita mau lebih dingin, tapi ini masih menggunakan tuas-tuas kompor gas kayak gini. Lalu kemudian untuk power daripada fan-nya atau kecepatan kipasnya sampai level 4. Dan ini sih arah semburan buat ke muka dan kaki doang. Nggak ada ke defogger kelihatannya ya. Nggak ada nih di situ. Oh, tapi ada kok ya. Di situ ada ya. Bagian depannya, dan ini untuk sirkulasi udaranya. Udara luar dalam bisa diatur, lampu hazard, dan di sini ada lighter, USB slot buat charging, tempat buat naruh handphone di bagian bawah sini, dan ada tempat buat naruh barang lain di bagian bawahnya situ. Nah, di sini dibungkus dengan kulit, tempat buat naruh barang, dan ini pakai dashboard ala Pajero Sport dan Triton. Bagian atas sini belum ada kamera mundurnya, pastinya belum ada kamera mundur dan belum ada elektrokromatiknya. Untuk mesinnya, biasanya ada yang tanya ini masih pakai 4D56 atau 4N15. Kita lihat mesinnya. Nah, untuk mesinnya, mobil ini menggunakan mesin yang lama bos, 4D56. Nah, artinya kalau mobil ini pakai solar biasa, boleh-boleh aja. Udah pakai turbo tuh bos. Ada turbonya pastinya, lalu kemudian ada banyak-banyak lagi instrumennya, akinya. Untuk filter solarnya pakai filter solar yang busa ya, dia bukan yang kaleng tuh ya. Lumayan mahal untuk ganti-gantinya. Nah, untuk di sini, di situ ada banyak yang kosong ya. Ada oli untuk ABS, remnya udah ABS, lalu kemudian filter udaranya di bagian situ. Dan mobil ini juga harusnya dilengkapi dengan intercooler tuh kelihatannya. Ada intercoolernya juga. Nah, berarti kalau misalkan pakai mesin yang lama kayak gini, itu pakai yang 2500 cc lah ya untuk mobil ini. Dan untuk ban serepnya adanya di bagian bawah sini.
Dan ini ada towing hooknya untuk menarik mobil yang ada di belakangnya kalau misalkan ada yang lagi macet. Nah bosku, itu yang bisa kita update kali ini tentang si Mitsubishi Triton ini. Kalau kalian tertarik sama mobil-mobil Mitsubishi Triton yang ada di sini, hubungi nomor kontak kita sesegera mungkin di layar video kalian atau klik link WA yang ada di deskripsi bosku. Terima kasih atas atensinya, mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan kita ketemu pada ulasan otomotif seru menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.